kami gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada kambing sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel. Dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliau, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan.
be the God praises and God blesser in Jesus name. Amen. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dengan segala kerinduan hati kami. Menikmati hadirat Tuhan. Memuji dan meninggikan Engkau selalu Tuhan. Karena kami tahu lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hadirat-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan meneguhkan iman percaya kami. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, ku berdiam. Yes, haleluya. Dekat Bapa semakin indah, Mari senangkan hati Tuhan dengan korban pujian kita pagi hari ini. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Katakan, ku bernyanyi bagi Dia. yes, amin. Korban terindah akan ku sembahkan. Pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari umat percaya sama-sama katakan, Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Oh Yesus. ku berdiam. Berdiam dekat Bapa, Yes, amin. semakin indah, indah ku rasa. Sungguh indah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Yes, amin. Dalam hadirat-Nya ku Dalam temukan. hadirat-Nya, Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Hanya dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan
kami kecap Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hadirat Tuhan, ada bahagia, ada sukacita, ada iman pengharapan dalam Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang setia, Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab janji firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allah yang berjalan menyertai engkau tidak akan pernah membiarkanmu, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan kami bersyukur Tuhan buat janji itu atas setiap kami anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat percaya sama-sama serukan Immanuel. Immanuel, Engkau Immanuel. Immanuel, namanya disebut. Namanya disebut. Immanuel. Amin. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau. Haleluya. Shalom Jemaat Rock Batam yang dikasihi Tuhan. Apa kabar dengan keadaan saudara? Saya berharap saudara didapati dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara siap terima firman Tuhan pagi, siang, atau malam hari ini, kapanpun saudara menonton streaming online ini. Salam saya untuk saudara semua. Saya berdoa supaya kita semua tetap selalu dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saudara siap terima firman Tuhan? Apa yang akan saya sampaikan untuk saudara masih dalam tema komunikasi, sesuai dengan tema saudara di bulan Juni ini. Akan saya beri judul Fast and Furious. Nah, saya akan mulai dengan komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi kerap didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran ide, pemikiran, informasi, ataupun perasaan dengan baik dan utuh. Itulah komunikasi. Jadi komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran ide, pemikiran, informasi, perasaan yang disampaikan dengan baik dan utuh,
Itulah yang kita definisikan seringkali sebagai komunikasi. Nah, bagaimana dampak dari apa yang kita komunikasikan, seberapa efektifnya apa yang kita komunikasikan, itu adalah perkara yang lain. Nah, kalau kita mau mengerti atau mempelajari segala sesuatu, akan lebih mudah kalau kita tahu apa tujuan dan kegunaan dari hal yang akan kita pelajari tersebut. Sering dikatakan seperti begini, it would help us to learn and understand things if we know the purpose of things. Akan lebih mudah buat kita mengetahui dan mengenal segala sesuatu kalau kita tahu untuk apa segala sesuatu yang diciptakan. Contohnya, aplikasi yang ada di HP saudara. Akan lebih mudah untuk saudara mengenal kegunaan dan fungsi dari aplikasi tersebut kalau saudara mengetahui tujuan dari aplikasi tersebut diciptakan. Hal yang sama juga dengan pernikahan. Berumah tangga akan lebih mudah dipelajari dan dimengerti kalau kita mengetahui tujuan dan purpose dari kita menikah. Kalau kita mengerti purpose dan tujuan kita menikah, akan lebih mudah, akan menolong kita untuk kita bisa mempelajari dan mengerti tentang pernikahan itu sendiri. Nah, why we communicate and what is the purpose of it? Kalau kita mau mengerti tentang berkomunikasi dengan baik, kita perlu untuk mengerti lebih dulu kenapa kita berkomunikasi dan apa tujuan kita berkomunikasi. Nah, saya ajak saudara untuk melihat di kitab pertama dari Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Saya akan kembali masuk ke bagian pertama saat Tuhan menciptakan bumi beserta dengan segala isinya. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat yang pertama sampai yang ke-25, ada banyak bagian dalam firman dalam pasal itu di mana Tuhan berfirman. Dikatakan Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, biarlah tanah menumbuhkan benih, biarlah ini, jadilah segala binatang. Dari hari 1 sampai hari ke-5 Tuhan menggunakan firman-Nya, Tuhan menggunakan kata-katanya untuk menciptakan segala sesuatu. Baru di ayat ke-26, untuk pertama kalinya Elohim menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Saat dia berkata kepada dirinya, Allah Tritunggal berkata kepada dirinya, dia katakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar kita. Maka diciptakanlah manusia, diciptakan laki dan perempuan, itu saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jadi saat itulah pertama kalinya Tuhan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Dia berkomunikasi dengan dirinya. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu setelah manusia itu diciptakan, Tuhan menggunakan kata-kata ini untuk hal yang lain lagi. Pertama, Tuhan hanya menggunakan kata-kata ini untuk menciptakan sesuatu. Kemudian Tuhan gunakan kata-kata ini untuk berkomunikasi dengan dirinya. Kemudian Tuhan mulai kasih perintah kepada ciptaannya. Waktu dia berkata kepada manusia pertama di bumi ini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dia kasih perintah, dia gunakan kata-kata untuk memberi perintah. Lalu Tuhan berkomunikasi kembali dengan Adam. Dia berkata seperti gini, lihat, aku memberikan kepadamu pohon-pohon yang berbiji dan tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kalau saya gunakan kalimat sehari-hari, seolah-olah Tuhan lagi bilang ini, lihat, aku kasih makan kamu ini. Kalau untuk binatang, aku kasih yang itu. Nah, Tuhan hanya berkomunikasi dengan dirinya, dan dia berkomunikasi dengan ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia. Tuhan tidak berkomunikasi dengan binatang, Tuhan tidak berkomunikasi dengan tumbuhan, Tuhan tidak berkomunikasi dengan ciptaannya dia yang lain. Suatu pelajaran yang saya dapatkan adalah Tuhan berkomunikasi hanya dengan dirinya dan dengan ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang, itu adalah tanda kita sedang menghargai orang yang sedang kita ajak berkomunikasi tersebut. Karena kalau kita tidak menghargai dia, maka kita tidak ajak dia berkomunikasi, tapi mungkin kita akan beri dia perintah, kita akan gunakan form yang lain dari kata-kata kita. Tetapi apabila kita menghargai orang yang kita ajak bicara, maka kita akan gunakan
term dari komunikasi. Jadi komunikasi adalah tanda kita menghargai seseorang. Kita menganggap orang itu serupa dan segambar dengan kita. Nah, yang kedua, komunikasi adalah tanda di mana kita mau berhubungan atau connected in relationship dengan orang tersebut. Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Sehingga Tuhan melakukan komunikasi dengan ciptaannya. Nah, apa yang kita hargai akan kita perhatikan. Saya ulangi, apa yang kita perhatikan, apa yang kita hargai akan kita perhatikan karena kita menaruh hati kita di sana. The things that we do not value, we will just ignore. The thing that we see some value in it, we will participate. The thing that we value, we will get involved. Jadi hal yang kita tidak terlalu anggap, yang kita anggap tidak berharga, kita akan ignore. Tapi kalau kita mulai taruh sesuatu nilai atas hal tersebut, kita mulai berpartisipasi, kita mulai ada ketertarikan, tapi kita belum terlibat. Tapi kalau kita taruh value atau nilai atas sesuatu, maka kita akan berusaha untuk terlibat di dalam hal yang kita taruh value-nya. Kenapa seperti itu? Karena firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 menuliskan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi apa yang kita anggap berharga, kita akan taruh hati kita di sana. The things that we put value in it, we will try to get involved with it. Demikian juga dengan berkomunikasi. Kalau kita taruh nilai atas lawan bicara kita, maka kita mau involve dengan dia. Sehingga kita menggunakan term, kita berkomunikasi dengan dia. Nah, bagaimana dampaknya? Itu adalah perkara lain. Dampak atau impact selalu diawali dengan adanya relate atau connect. Jadi, impact is preceded by relate or connect. Dampak lebih mudah terjadi kalau ada koneksi atau adanya hubungan. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, Yesus mengatakan gini kepada saudara dan saya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita adalah garam dan terang dimanapun kita ditempatkan. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, kita adalah garam dan terang. Nah, garam selalu mempengaruhi. Garam tidak dipengaruhi. Tetapi garam bisa kehilangan rasa asinnya. Seperti dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Berarti garam bisa menjadi tawar. Garam selalu mempengaruhi. Garam tidak dipengaruhi, tapi garam bisa kehilangan rasa asinnya, bisa kehilangan jati dirinya, bisa kehilangan otentisitasnya, keasliannya dia. Nah, impactful communication always start with being authentic. Kalau saudara mau jadi garam, maka your impactful communication selalu start with being authentic. Karena garam bisa kehilangan rasa asinnya. Kalau garam kehilangan rasa asinnya, dia tidak bisa lagi mempengaruhi. Sebab garam hanya bisa mempengaruhi, tetapi garam tidak dipengaruhi. Tapi garam bisa kehilangan rasa asinnya. Impactful communication dimulai dengan saudara menjadi authentic. Yang kedua, garam perlu terkoneksi. Garam perlu punya relasi. Garam perlu melarut dengan baik, baru bawa pengaruh. Kalau garam tidak melarut, garam tidak bawa pengaruh. Koneksi yang baik baru bisa terjadi kalau kita relevan. Saya ulangi sekali lagi. Garam perlu terkoneksi, atau dalam hal orang memasak, garam perlu melarut, baru bisa bawa pengaruh. Koneksi yang baik bisa terjadi kalau kita relevan. Contohnya tidak relevan gini. Garam larut di dalam air, tetapi garam tidak larut di dalam minyak. Jadi garam di dalam minyak tidak relevan. Garam tidak membawa pengaruh apapun ke dalam minyak. Saudara boleh taruh minyak segelas, saudara masukkan garam, saudara aduk-aduk, lalu saudara diamkan.
minyaknya tetap tawar, garamnya akan mengendap di bawah. Sebab garam tidak melarut di dalam minyak. Jadi, sebagai garam dunia, saudara tidak bisa berpengaruh kalau saudara nggak bisa berhubungan. Dan tidak relevan dengan siapa saudara berhubungan. Nah, saat terkoneksi, saat garam itu terkoneksi, saat garam itu melarut, ini pelajaran dari garam. Garam seringkali tidak nampak keberadaannya. Saat garam itu melarut, garam sudah tidak nampak lagi keberadaannya. Tidak mendominasi. Karena garam melarut begitu saja dan hilang. Untuk satu panci sup, hanya diperlukan sedikit sekali garam. Jadi garam tidak mendominasi. Garam seringkali jadi minoritas. Tetapi dia sangat mempengaruhi dan sangat berdampak kepada rasa. Jadi komunikasi yang kita pelajari dari pelajaran tentang garam ini, komunikasi tidak selalu harus mendominasi untuk memiliki dampak. Saudara tidak harus mendominasi percakapan, saudara tidak harus mendominasi komunikasi di antara saudara dan sesama saudara untuk saudara membawa dampak bagi sesama saudara. Saudara belajar sesuatu? Nah, ayat berikutnya dari Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang tidak bisa tersembunyi, terang pasti terlihat. Nah, jangan kita sendiri yang menaruh terang itu di bawah gantang. Jangan kita sendiri yang menaruh terang kita sendiri di bawah gantang. Aduh, jangan pandang saya. Pandang saja Yesus. Yesus ada di surga, saudara. Jadi orang akan memandang saudara. Nah, jangan pandang saya, itu seolah-olah ungkapan yang sangat rohani. Padahal Tuhan katakan bahwa jika terang itu tidak bisa tersembunyi. Terang itu pasti dilihat orang. Saya tuliskan di sini adalah, do not think less of yourself, but think of yourself less. Jangan berpikir lebih rendah dari dirimu, tapi kurangi jumlah waktu yang saudara gunakan untuk memikirkan dirimu sendiri. Jadi, do not think less of yourself, but think of yourself less. Bukan persoalan di kaki dian atau di bawah gantang, tetapi apakah menerangi orang lain atau menonjolkan diri kita. Jadi persoalannya bukannya saudara ada di kaki dian, menonjolkan diri, atau saudara ada di bawah gantang supaya kesannya rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Persoalannya bukan itu. Saudara boleh saja on the showcase, ada di kaki dian, tetapi ada di kaki dian dengan satu tujuan, supaya menerangi orang banyak. Jadi, apakah menerangi orang lain atau untuk menonjolkan diri? Nah, komunikasi harus dimulai dari kerendahan hati. Udah beberapa poin kita sebutkan tadi. Impactful communication selalu mulai dengan menjadi otentik. Yang kedua, komunikasi tidak harus selalu mendominasi untuk saudara bisa memiliki dampak. Do not think less of yourself, but think of yourself less. Jangan mikir cuma diri sendiri saja. Saudara belajar, biasakan untuk memikirkan orang lain. Nah, komunikasi harus dimulai dari kerendahan hati. Biar terangmu bercahaya, dikatakan oleh firman Tuhan. Biar terangmu bercahaya. Supaya terang menyala, maka kita perlu connected. Kita perlu tersambung dengan pencipta kita. Seperti sebuah lampu, kalau dia ditancapkan di sumber listrik, maka dia menyala. Supaya lampu itu bisa menyala, lampu itu perlu tersambung kepada sumbernya. Tetapi terang yang menyala belum tentu bercahaya. Terang yang menyala belum tentu bercahaya. Sebuah lampu yang kacanya kotor dan butek, dia menyala kalau dia connected. Tetapi terangnya bisa tidak bercahaya. Yang Tuhan mau adalah biar terangmu bercahaya. Sehingga melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Terang yang menyala belum tentu bercahaya.
Kalau kacanya burem, kalau kacanya butek, atau kacanya kotor. Filipi yang pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, saya bacakan untuk saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau saudara mau hidup di mana terangmu bisa bercahaya, dan bukan hanya bercahaya, saudara bercahaya di antara sesamamu, bercahaya di antara sesamamu manusia, dan engkau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara akan menjadi bintang-bintang kehidupan. Kalau saudara mau seperti ini, firman Tuhan sudah ajarkan, kuncinya sangat sederhana. Hindarilah perbantah-bantahan dan mulutnya suka bersungut-sungut, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Jadi biar terangmu bercahaya, biar kamu connected, sehingga terangmu menyala. Terangmu yang menyala ini bercahaya, karena kacamu nggak buram dan kotor. Supaya tidak buram dan kotor, hindarilah perbantah-bantahan dan mulut yang suka bersungut-sungut. Nah, saat terangmu bercahaya, mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Nah, perbuatan baik kita adalah alat komunikasi pengkabaran Injil yang paling efektif. Saya ulangi sekali lagi. Perbuatan baik kita adalah alat komunikasi pengkabaran Injil yang paling efektif. Firman Tuhan katakan, biar terangmu bercahaya, melihat perbuatanmu yang baik, bukan melihat khotbahmu yang baik, bukan melihat kesaksianmu yang baik, tetapi melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik adalah alat komunikasi pengabaran Injil yang paling efektif. Paradigma kita seringkali menyempitkan perihal komunikasi ini. Komunikasi sering diidentikan dengan cara atau teknik mengemukakan pikiran atau ide. Jadi komunikasi seringkali diartikan secara sempit, hanya merupakan teknik atau cara mengemukakan pikiran atau ide dengan baik. Diidentikan dengan berbicara atau talk. Sehingga bagaimana seharusnya kita berkomunikasi terlalu disederhanakan menjadi how you talk so one can listen dengan baik. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, perbuatlah demikian kepada mereka. Nah, berdasarkan ayat ini saya mau mengajak kita semua untuk kita bisa melihat komunikasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita ingin buah pikiran kita, pokok pikiran kita yang kita sampaikan diterima oleh orang dengan baik, apa yang kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Kalau kita mau buah pikiran kita didengarkan orang lain dengan baik dan diterima dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai belajar mendengarkan dan menerima pokok pikiran yang orang lain sampaikan, kita terima dengan baik. Sesederhana itu firman Tuhan katakan. Jadi, kalau kita mau belajar untuk berkomunikasi dengan baik, kita tidak mulai dengan mengasah kecakapan kita untuk berkata-kata dengan baik. Kita mulai dengan bagaimana kita mendengar dengan baik. Karena kalau kita bisa mendengar dengan baik, seperti kita memperlakukan orang lain, demikianlah orang lain akan memperlakukan kita. Jadi kalau kita belajar mendengar dengan baik, maka kita masuk dalam step yang pertama, yaitu kalau suatu hari kita menyampaikan sesuatu, orang lain akan mendengarkannya. Kenapa? Karena seperti kita mau orang lain memperlakukan kita, kita memperlakukan orang lain seperti itu juga. Jadi kita belajar untuk mendengarkan dengan baik. Lukas 8 ayat ke-18. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan. Perhatikan baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku.
Karena bagi setiap orang yang menerima ajaranku, Allah akan menambah kemampuan kepadanya supaya lebih mengerti. Tetapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaranku, biarpun dia pikir bahwa dia mengerti sedikit, Allah akan mengambil kemampuan yang untuk mengerti itu daripadanya. Jadi cara kita mendengar akan mempengaruhi pengertian kita. Cara kita mendengar sangat mempengaruhi pengertian yang kita miliki. Matius 6 ayat yang ke-22 dan 23. Matamu seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Jadi kalau tubuh ini seperti ruangan, matamu ini seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, hidupmu seperti diterangi. Seluruh hidupmu akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi di dalam hatimu. Firman Tuhan katakan, cara kita melihat akan menentukan hati kita. Cara kita mendengar menentukan mempengaruhi pengertian kita. Cara kita melihat akan mempengaruhi hati kita. Nah, pengertian yang kita miliki akan membentuk sudut pandang kita. Nah, dengan pengertian yang kita miliki, yang membentuk sudut pandang kita, dengan cara kita melihat yang mempengaruhi hati kita, dengan cara kita mendengar yang mempengaruhi pengertian kita, yang pada akhirnya membentuk sudut pandang kita. Dan firman Tuhan katakan, out of the abundance of the heart, your mouth speak. Dari kepenuhan hatimu, mulutmu berbicara. Seperti yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 34. Apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Jadi, listen, watch, and talk. Jadi kalau saudara mau belajar berkomunikasi, kita mulai dari listen, watch, perhatikan, dan apa yang saudara listen akan mempengaruhi pengertian saudara. Apa yang saudara perhatikan akan mempengaruhi hatimu, karena mata adalah jendela tubuh, mata itu jadi jendelanya hati. Apa yang saudara dengar menjadi pengertian bagi engkau, pengertianmu akan membentuk sudut pandangmu, dan matamu melihat akan mempengaruhi hatimu. Dari kepenuhan hatimu, mulutmu akan bicara. Jadi apa yang kamu katakan akan keluar dari kepenuhan hatimu. Kalau engkau mendengar dengan baik, kalau engkau melihat dengan baik, tentunya engkau akan berbicara dengan baik. Listen, watch, and talk. Karena Tuhan kasih sama kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Kita pakai mulut kita terlalu banyak. Padahal cuma 1. Telinga kita ada 2, mata kita ada 2. Sudah seharusnya kita mulai pakai telinga kita lebih banyak, mata kita lebih banyak, dan kita kuasai apa yang mesti kita katakan. Sebab dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Ayat yang terakhir, saya akan bacakan untuk kita semua sebagai ayat kita penutup. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di dalam terjemahan New Living Translation NLT dikatakan gini, understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Kita mesti cepat mendengarkan, lambat berkata-kata, and slow to get angry. Jadi, saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya berharap apa yang saya sampaikan bisa memberkati saudara semua, kita bisa belajar sesuatu padanya. Hendaklah kita tidak menjadi orang yang fast and furious, but we are fast to hear, quick to hear,
slow to respond, and slow to get angry. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur, ya. Kita akan memulai ibadah perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti. Kalau tidak ada roti yang tidak beragi seperti ini, bisa menggunakan roti tawar biasa, ya. Dan juga kita siapkan anggur, ya. Kalau tidak ada anggur seperti ini, bisa gunakan air putih biasa, ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami akan menikmati sakramen perjamuan ini untuk mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu buat kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah karya terbesar yang Kau berikan kepada setiap kami supaya hidup kami dipulihkan dan kami mengalami restorasi. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan kita yang seharusnya mati atau tergantung di atas kayu salib, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya, anugerah yang diberikan pada setiap kita, Dia menunjukkan dirinya melalui Yesus Kristus yang menggantikan setiap kita. Dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Pada malam sebelum makan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percaya Bapak Ibu, roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan ini melebihi kepala kita. Tanda kita menghormati korban darah Yesus. Inilah cara pengucapan syukur, yang mana adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah itu sebagai pendamai antara kita dengan Tuhan. Dan Yesus melakukannya itu. Dari tubuhnya keluar darah yang mengalir, yang membasuh, yang membersihkan setiap dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita tidak diingatnya kembali. Dan kita dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus. Lalu yang mengambil cawan mengucapkan syukur dan berdoa dan berikan kepada murid yang berkata, "Minumlah engkau sekalian pada cawan ini, sebab cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percaya Bapak Ibu bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum. Mari kita letakkan cawan. Kita hampiri Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan yang diberikan kepada setiap kita. Anugerahnya sungguh melimpah bagi setiap kita. Hubungan kita mengalami restorasi, kita mengalami pemulihan, dan kita bisa hidup dalam kemaksimalan yang diberikan kepada setiap kita. Kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan, karena semuanya sudah diselesaikan
di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi pengantara bagi setiap kita semua. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami semua, yang menghapus dosa setiap kami, yang memulih hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami dengan gagah berani kami bisa memasuki tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ketika kami makan roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu dengan cara yang benar. Dengan memiliki iman yang benar kepada Engkau, maka segala sakit penyakit kami disembuhkan. Ekonomi kami dipulihkan. Ada breakthrough, ada terobosan-terobosan. Apa yang jalan yang telah tertutup rapat, itu Tuhan bukakan bagi setiap kami. Ketika satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari percaya bersama saya katakan, amin. Ya, kita akan akhiri ibadah pada minggu ini, ya. Sebelumnya mari kasih salam kiri kanan ya kepada anggota keluarga, katakan selamat hari Minggu, ya. Engkau luar biasa, ya. Engkau sangat luar biasa dan Tuhan mengasihimu. Ya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat ibadah yang penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biar kami terus memegang firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya dalam hidup ini kalau tidak ada firman-Mu yang menyertai kami. Dan kami butuh Roh-Mu untuk menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang. Biarlah penyertaan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan berhasil, kemana kaki melangkah menjadi milik pusaka bagi setiap kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin.